Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat dan baik, Alhamdulillah. semua kegiatan lancar alhamdulillah. Baik Ustaz. Satu yang kami ingin tanyakan kepada Ustaz, bagaimana pengalaman ataupun apa yang Ustaz rasakan semasa Ustaz fokus dalam menjalankan yayasan ataupun menjalankan Al-Fauzan ini di bidang sosial, apakah ada satu kemudahan ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Ustaz rasakan selama ini? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ini merupakan pertanyaan yang sangat luar biasa dan bahkan ini merupakan salah satu sesuatu yang membuat kami termotivasi menjalankan program sosial ini dari 2014 sampai sekarang. Keajaiban dan pertolongan Allah itu terasa betul-betul sangat dekat. Pernah suatu ketika pada masa itu sudah masanya anak-anak ini bayar SPP, anak-anak yatim yang menjadi tanggungan kita yang setiap bulan pembayaran sekolahnya kita yang bayarkan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pendidikan kita yang tanggung itu berdatangan, kemudian satu di antara mereka mengeluhkan dia mesti bayar buku, satu di antara mereka mengatakan sepatu sudah sobek, satu di antara mereka mengatakan roknya sudah sempit, yang pada masa itu dari keluh kesah mereka itu butuhlah kita uang sekitar 3.500.000 di luar SPP. Pada saat itu saya berpikir, kalau saat itu kita belikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, maka pada bulan yang berkait bersangkutan itu kita tidak bisa bayar SPP. Atau kalau kita bayar SPP, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, sementara kebutuhan itu sangat urgent. Kemudian saya berkata kepada mereka, anak-anakku semuanya, kalian jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati karena saat ini memang kita belum punya dana untuk itu. Tapi Abi mohon kepada kalian bantu doa. Mudah-mudahan besok lusa Allah kasih kepada kita rezeki dan apa yang menjadi kebutuhan kita beli dan tanggungan kita di sekolah kita bayarkan. Kemudian anak-anak tuh bubar. Dia pulang ke rumah masing-masing karena pada saat itu kita belum menyediakan tempat untuk mereka tinggal bersama. Kemudian saya bergegas masuk kamar, ambil air wudhu, kemudian ambil jubah, persiapan untuk sholat. Begitu saya selesai pasang jubah, bergegas berangkat ke masjid, tiba-tiba handphone berdering. Saya lihat ada seorang hamba Allah. Kemudian saya angkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang, mohon maaf Bu, ada apa? Kata beliau, iya Pak Ustadz, mohon maaf mengganggu. Ya nggak apa-apa Bu, kira-kira ada apa? Saya bilang. Beliau bilang, mohon maaf sekali Pak Ustadz, saya boleh nggak minta tolong? Minta tolong apa Bu? Beliau bilang, Pak Ustadz, saya ada zakat tapi tak banyak, cuma 4 juta. Saya minta tolong Pak Ustadz yang salurkan, terserah Pak Ustadz kasih ke siapa aja, untuk apa aja. Kemudian saya langsung tertetuk hatinya saat itu, langsung berpikir, ya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul dekat dengan apa yang kita butuhkan. Betul-betul pertolongan itu dekat dengan kita ketika kita betul-betul memikirkan kepentingan orang lain. Makanya saya selalu teringat dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika itu, pada saat anak-anak butuh biaya, kemudian saya tak tahu terpikir dari mana nak mencukupi kebutuhan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya ketuk hati hambanya yang dermawan, kemudian dia menghubungi kita sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Makanya ketika kita betul-betul tawakal kepada Allah, betul-betul menghilangkan rasa kuasa kita, betul-betul yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan satu kuncinya adalah menghilangkan kepentingan kita pribadi, mengutamakan kepentingan orang lain
kepentingan anak-anak yatim, kepentingan fakir miskin, ketika kepentingan orang-orang yang susah, yang jauh lebih rendah ekonominya di bawah kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Innallaha ma'as-sabirin wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan sekali lagi ini akan menjadi penguat bagi kami dan menjadi motivasi untuk tetap semangat berbuat untuk orang-orang yang membutuhkan kita.